Meskipun di restoran juga begitu para sahabat dan teman-teman, kalau nggak ada skill sama sekali, ya mungkin cuma cuci pinggan dan juga bantu ngambilin sayur, bantu-bantu potong sayur gitu, bantu kopek-kopek udang gitu para sahabat dan teman-teman. Jadi nggak sama gajinya, tapi ketika kalau sudah mempunyai skill di bidang restoran, sudah pandai masak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semua sehat. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokong channel Mas Farhan dengan like, komen, share, dan subscribe-nya para sahabat dan teman-teman. Dan terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, banyak yang bertanya-tanya di kolom komentar dengan Mas Farhan berada di Malaysia. Mas, Mas Farhan berada di Malaysia, kerja apa ya di Malaysia? Karena konten-kontennya Mas Farhan ketika cuma bercakap-cakap gitu ya para sahabat dan teman-teman gitu kan. Dan di sini Mas Farhan banyak kali sudah menjelaskan, mungkin di video sebelumnya Mas Farhan sudah menjelaskan, Mas Farhan kerja di bagian restoran para sahabat dan teman-teman, atau di kedai makan kalau di kampung Mas Farhan kayak apa ya? Ya kedai makan lah, bukan kedai makan, warung gitu ya para sahabat. Kalau di kampung Mas Farhan warung, warung makan gitu, warung makan gitu kan. Kalau di kampung Mas Farhan. Jadi Mas Farhan ketika tim kerja tidak bisa membuat video kayak Mas Zainal Story, kayak Arini Cecep gitu kan, yang di kerjanya di bidang sawit gitu kan, kayak Mas Toha itu kan di bidang sayur ya gitu ya, sayur-sayur gitu, perkebunan gitu kan. Sayur perkebunan sama nggak ya para sahabat dan teman-teman? Mas Farhan kurang tahu, kalau tahu boleh komen di kolom komentar. Dan kayak Mas Toha itu kadang-kadang Mas Farhan tengok di videonya itu, mencerita inilah kerja di kebun sayur gitu kan. Mas Farhan kalau tengok di videonya itu kayak Mas Zainal Story gitu juga, ketika sawit di lapangan kerja dia boleh membuat video. Mungkin kan dia kan kerjanya sistem panen, setelah panen kita tinggal siap gitu kan. Kalau nggak sama di bidang kerja restoran gitu. Kalau di bidang kerja restoran ini para sahabat dan teman-teman, Mas Farhan sedikit curhat lah ya. Memang penat lah ketika kita sudah start kerja. Memang waktunya kerja ya kerja gitu. Udah kalau sudah kerja, kita kerja full 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 kerja. Jadi apa barang yang nak buat gitu, buat-buat. Nanti apa yang nak masak gitu. Sampai ada terima customer itu, apalagi di hari-hari public holiday ya para sahabat dan teman-teman, itu mestinya sibuk ya. Dan ketika timnya rehat, ya memang kalau di restoran itu ada timnya rehat para sahabat dan teman-teman. Kalau sudah timnya rehat ya barulah istirahat gitu. Ada yang rehat 1 jam, ada yang juga 1 jam setengah, ada yang juga 2 jam, tergantung bosnya ngasih rehat ya para sahabat dan teman-teman. Dan kalau Mas Farhan memang gak bisa buat video para sahabat dan teman-teman ketika tim kerja, memang kerjaannya banyak banget, gak ada masa gitu kan, tak ada waktu, tak ada masa, memang tak ada masa nak buat video itu. Masa memang tim kerja memang fokus untuk kerja ya gitu para sahabat dan teman-teman. Karena mungkin ada sebagian dulu lah, kalau yang pernah berkata itu kerja di bidang restoran tuh mungkin gajinya 1.200 atau 1.400 macam tuh kan, atau 1.500 atau 1.700 macam tuh. Jadi mungkin yang kerjanya santai, yang bisnisnya tak oke ya gitu para sahabat, dan customernya slow gitu kan. Orang yang makan itu tak banyak, mungkin sesuai lah dengan gaji seperti itu karena tidak banyak kerjanya. Tapi kalau Mas Farhan syukur alhamdulillah dengan apa yang Mas Farhan dapat, jeripaya Mas Farhan dapat. Waktunya kerja ya kerja, waktunya rehat ya rehat, waktunya balik ya sudah balik gitu. Dan sudah syukur alhamdulillah para sahabat dan teman-teman banyak, dan Mas Farhan
sudah membuat video di sebelumnya, gaji Mas Farhan sudah sepil di video sebelumnya. Mas Farhan sudah membuat video gajinya dapat 3.500 atau 3.500 lebih lah gitu ya para sahabat dan teman-teman. Mas Farhan sudah membuat video di video sebelumnya, dan syukur alhamdulillah para sahabat dan teman-teman, di Malaysia itu kita digaji dengan skill. Skill kita kalau tambah pandai, ada pengalaman kita juga pandai, sesuai dengan gaji kita para sahabat dan teman-teman. Karena ada juga yang mengatakan ketika kalian kerja contraction, kalian tidak punya skill apa-apapun, jadi kalian paling cuma ngaduk semen gitu kan. Tapi kalau kalian ada skill, boleh jadi pasang bata, boleh jadi plaster gitu kan, boleh buat ceiling. Tapi kalau nggak ada pengalaman, pastinya di bidang-bidang yang rendah, pasti kerjaannya yang seperti itu, berasa rabut gitu para sahabat dan teman-teman, jadi kongsi-kong gitu. Meskipun di restoran juga begitu para sahabat dan teman-teman, kalau nggak ada skill sama sekali, ya mungkin cuma cuci pinggan dan juga bantu ngambilin sayur, bantu-bantu potong sayur gitu, bantu kopek-kopek udang gitu para sahabat dan teman-teman. Jadi nggak sama gajinya, tapi ketika kalau sudah mempunyai skill di bidang restoran, sudah pandai masak, ya kerjanya meskipun baru ya langsung masak gitu para sahabat dan teman-teman. Dan di Malaysia itu ya kita intinya harus jujur, waktunya kerja ya kerja, jangan main handphone. Jadi waktunya rehat ya rehat gitu para sahabat dan teman-teman. Dan bos banyak sukalah dengan kinerja kita gitu. Jadi kalau kerja kita sudah disukai bos suka dengan kerja kita, jadi kita kerjanya juga enak para sahabat dan teman-teman, tidak terlalu diawasi gitu. Meskipun sudah percaya gitu para sahabat dan teman-teman, dan melihat pekerjaan kita sudah bagus, jadi bos sudah percaya gitu. Jadi kalau kerjanya nggak bagus, mesti ada timbul rasa ragu gitu kan, takut kerjaan ini takut tak siap, takut ini kerjaannya nanti nggak enak, gitu kan para sahabat dan teman-teman. Jadi yang harus pertama ditanamkan rasa jujur dan disiplin, dan itu ya para sahabat dan teman-teman, ketika kalian bekerja ikut orang gitu. Dan banyak juga yang bertanya-tanya, Mas gimana mau datang ke Malaysia? Kalau di tahun ini kayaknya di Malaysia sudah menutup untuk pekerja asing dari luar negara, karena sudah banyak pekerja yang berada di Malaysia ya gitu para sahabat dan teman-teman. Dan mohon maaf kepada adik-adik Mas Farhan yang berada di Indonesia yang mau bekerja ke Malaysia, yang diiming-imingi bisa masuk ke Malaysia, dan untuk saat ini kalian jangan percaya, karena kerajaan Malaysia sudah menutup untuk pekerja asing datang ke Malaysia mulai 1 Jun. Jadi kalian jangan percaya ya para sahabat dan teman-teman. Dan kalian boleh datang ke lain negara seperti Singapura, seperti Taiwan, seperti Hong Kong. Kalian boleh bekerja di sana para sahabat dan teman-teman. Dan mungkin tahun ini ditutup atau tahun depan atau dibuka, Mas Farhan kurang tahu, atau berapa bulan lagi dibuka, Mas Farhan kurang tahu ya para sahabat dan teman-teman, kapan dibukanya itu. Jadi mungkin videonya yang Mas Farhan dapat sharing di video kali ini seperti itu ya para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman. See you next time.